Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Alfrensi dengan NIM A019003 kelas Kehutanan A 2019. Jadi saat ini saya akan mempresentasikan PPT yang telah saya buat dalam bentuk video. Jadi sesuai dengan materi yang diberikan oleh mata kuliah Kebijakan dan Perundangan Hutan, yaitu tentang implementasi kebijakan pengelolaan hutan. Jadi berikut penjelasannya. Jadi PPT yang telah saya buat tampilannya seperti pada slide berikut. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi hutan. Sebelum kita masuk dalam implementasi kebijakan, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu hutan. Poin pertama, hutan adalah ekosistem yang harus dijaga keseimbangan dan kelestariannya, baik sebagai sumber energi maupun sebagai sumber hidup atau sistem penyangga kehidupan. Poin kedua, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan memberikan batasan tentang hutan dan aspek biofisik. Poin ketiga, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Poin keempat, definisi ini menegaskan bahwa keberadaan hutan tidak dipandang dari perspektif status kawasan, sehingga hutan juga dapat ditemukan di luar kawasan hutan atau areal penggunaan lain atau APL. Selanjutnya, implementasi kebijakan pengelolaan hutan hak dari aspek kebijakan publik. Poin pertama, implementasi berperan untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tercapainya tujuan dan sasaran dalam bentuk hasil akhir atau outcome. Implementasi juga merupakan sistem penyampaian kebijakan atau policy delivery system yang terdiri atas cara atau desain tujuan dan sasaran yang dikehendaki. Poin kedua, proses implementasi kebijakan memerlukan kerjasama dan interaksi para pihak atau stakeholder, baik pemerintah, masyarakat, dan swasta atau dunia usaha. Poin ketiga, beberapa ahli kebijakan publik mengemukakan bahwa efektivitas implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selanjutnya, Edward mengemukakan bahwa terdapat 4 variabel yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pertama, komunikasi. Menurut Basofi Arif 2019 bahwa komunikasi memiliki beberapa tujuan, yaitu pertama, agar pesan yang disampaikan dapat dimengerti. Kedua, untuk memahami orang lain. Ketiga, agar gagasan kita dapat diterima orang lain. Dan yang keempat, menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu atau kegiatan. Oleh karena itu, konsepsi komunikasi juga berlaku dalam proses komunikasi kebijakan. Selanjutnya, sumber daya. Salah satu faktor yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan hutan hak di Kabupaten Donggala adalah kemampuan staf atau sarana dan prasarana. Kemudian ketiga, disposisi. Faktor disposisi atau kecenderungan merupakan variabel ketiga dalam implementasi kebijakan yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Selanjutnya, struktur birokrasi adalah karakteristik, norma dan pola hubungan yang terjadi berulang dalam badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Selanjutnya, studi kasus. Pertama, implementasi kebijakan pengelolaan hutan hak di Kabupaten Donggala merupakan tanggung jawab Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang kemudian dilaksanakan oleh Bidang Pembinaan Hutan UPTD Kehutanan dan Perkebunan di tingkat kecamatan. Implementasi kebijakan pengelolaan hutan hak mengacu pada rencana strategis atau Renstra Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Donggala. Kedua, berdasarkan telah penulis terkait dengan prosedur mekanisme yang digunakan sebagai pedoman pengelolaan hutan hak, diketahui bahwa belum ditemukan adanya mekanisme kerja yang sistematis dalam bentuk SOP, tetapi umumnya bersifat arahan yang tidak tersurat. Hal ini sejalan dengan ungkapan Kepala Seksi Pengembangan Hutan Hak dan Aneka Usaha Kehutanan Zamianur Eshut dalam wawancara tanggal 25 Maret 2016. Ketiga, berdasarkan hasil wawancara, menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan hutan hak bisa berjalan secara baik jika setiap pelaksana kebijakan mengikuti mekanisme dan tata cara yang standar dan terstruktur. Hal ini sejalan dengan pendapat Winarno bahwa para pelaksana jarang mempunyai kemampuan untuk menyelidiki dengan sesama dan secara individual setiap
keadaan yang mereka hadapi. Sebaliknya, mereka mengandalkan pada prosedur yang biasa yang menyederhanakan pembuatan keputusan dan menyesuaikan tanggung jawab program dengan sumber-sumber yang ada. Kesimpulan, pertama, implementasi kebijakan pengelolaan hutan hak di Kabupaten Donggala belum terlaksana dengan baik atau belum efektif. Kedua, permasalahan dalam implementasi kebijakan pengelolaan hutan hak menurut teori Edward adalah: pertama, proses komunikasi kebijakan belum berjalan dengan baik. Kedua, sumber daya untuk mendukung kebijakan pengelolaan hutan hak belum terpenuhi dengan baik, khususnya dari aspek SDM dan fasilitas. Ketiga, disposisi atau sikap pelaksana kebijakan belum memberi perhatian yang maksimal dalam pengelolaan hutan hak. Keempat, struktur birokrasi belum mendukung sepenuhnya dalam pengelolaan hutan hak yang dibuktikan dengan belum adanya SOP dalam pengelolaan hutan hak, bahkan belum adanya peraturan daerah tentang pengelolaan hutan hak. Untuk mengefektifkan suatu implementasi kebijakan pengelolaan hutan hak di Kabupaten Donggala, direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, untuk merumuskan peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan hutan hak. Kedua, melaksanakan sosialisasi tentang kebijakan pengelolaan hutan hak kepada masyarakat yang memiliki areal hutan hak. Demikian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.